Oke, di sini kita bisa lihat yaitu program kami, itu program aplikasi menu makanan restoran yang berjudul Rumah Makan Anti Galau, Jalan Raya Kalirejo, KM 07, Lampung Tengah, Lampung. Nah, untuk pada tampilan ini yaitu tampilan form, teman-teman. Untuk pembuatan tampilan seperti ini kita gunakan, saya jelaskan, yaitu ada beberapa objek yang saya gunakan, mulai dari atas ini sampai bawah ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk membuat, ya kita secara urutan ya dari atas. Untuk membuat kotak persegi panjang ini kita gunakan label, teman-teman. Jadi yang kami gunakan ini labelnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini semua menggunakan label yang berjumlah 7. Nah, fungsi label ini adalah salah satu untuk memberikan suatu nama ketika program ini dibuat ya. Untuk membuat label tersebut kita tinggal masuk ke dalam jendela tool ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan tool. Nah, kita pilih saja yang bernama label. Nah, ini ya, ini teman. Ya, ini teman-teman ada tulisan labelnya, keterangannya. Oke, dan untuk membuat kotak ini ya, segi 4 ini, itu namanya yaitu frame. Ya, ini ada 2 frame yang saya gunakan. Nah, frame fungsinya ini adalah untuk membedakan ataupun mengelompokkan dari beberapa yang ada isi tersebut. Yang saya maksud adalah di sini saya kelompokkan daftar menu makanan. Jadi daftar menu makanannya ada di sini semua. Kemudian sampingnya di sini ada daftar menu minuman. Jadi daftar menu minumannya itu masuk ke dalam frame ini. Jadi lebih memudahkan kita dalam menyeleksi atau memilih. Di sini untuk membuatnya juga sudah ada di tool jendela ini. Kita tinggal pilih yang namanya frame. Nah, untuk pembuatan yang ada di dalam frame ini ya, seperti saya contohkan, nasi uduk, nasi goreng, ayam bakar, dan seterusnya sampai aneka jus, ini membuatkan option button. Nah, untuk membuat option button juga di sini kita harus menggunakannya yang ada pada jendela tool-tool ini. Nah, di sini kita tinggal milih yang namanya option button. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan awal tadi, ini menggunakan label semuanya. Jadi ya, di sini labelnya. Kemudian kotak-kotak ini yang berjumlah 5 kosong ini kita menggunakan text box. Nah, text box ini memudahkan kita ketika membuat program. Nanti di sini akan muncul sebuah keterangan yang sesuai dengan keterangan yang ada di sampingnya. Misalkan saya contohkan, di sini ada harga makanan. Nah, nanti ketika kita memasukkan codingnya, maka secara otomatis di sini akan tampil yaitu daftar ataupun harga dari makanan yang ada di dalam frame ini. Nanti kita akan coba. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini menggunakan text box, teman-teman. Ya, ini text box. Oke, lanjut sebelahnya. Nah, untuk membuat 3 bagian ini ya, namanya keluar, data baru, dan hitung, itu menggunakan command button. Maaf. Nah, ini. Nah, untuk membuat ini sama juga seperti yang lain, yaitu kita tinggal masuk ke jendela tool ini ataupun yang ada tulisannya general. Nah, ini command button. Nah, ini keluar, data baru, dan hitung. Oke, semuanya ini adalah beberapa objek yang kami gunakan. Jadi ada label, option button, kemudian frame,
text box dan command button. Oke. Kalian bisa mengedit ataupun mempercantik penampilan ataupun form ini menggunakan ataupun kita masuk ke dalam jendela properties, teman-teman semuanya. Nah, untuk misalkan di sini kita akan mengganti warna ataupun mengganti warna huruf, kita di sini ada beberapa pilihan. Semuanya perintahnya ada di jendela properties. Dan untuk membuat tulisan atau memberikan tulisan ini juga sama, yaitu pada jendela properties yang ada keterangannya caption. Caption ini adalah fungsinya untuk memberikan nama ataupun keterangan. Nah, di sini kan saya contohkan rumah makan anti galau. Nah, di sini keterangannya juga rumah makan anti galau. Jadi menyesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, untuk mengganti ataupun merubah warna yang sesuai dengan keinginan, di sini ada pilihan backcolor. Nah, di sini sama juga pada menu ataupun jendela properties. Misalkan saya contohkan satu di sini paling atas, kita klik 2 kali backcolor, kemudian palette. Misalkan saya pilih warna kuning. Nah, secara otomatis warna tersebut akan terganti. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu sudah jelas. Nanti kita akan lanjut ke dalam pengkodingan. Nah, oke. Ya, sekarang adalah bagian yaitu pengkodingan. Barusan saya telah menjelaskan semuanya yang ada pada form tersebut. Oke, sebelum masuk ke pengkodingan, kita harus catatan ini ya. Nah, untuk sebelum memberikan satu coding di program ini, kita harus menyesuaikan nama-nama yang ada pada daftar ini ataupun form ini, karena untuk agar nanti ketika program ini dijalankan agar bisa berjalan, tidak ada keterangan nantinya debug. Nah, debug ini adalah salah satu programnya, yaitu tidak jadi karena ini nama-nama ini tidak sesuai dengan yang ada pada coding program ini. Nah, untuk memasuk codingan kita, karena ini program sudah jadi, kita tinggal klik ini menu project ya. Di bawah menu project di sini ada tampilan view kode. Nah, di sini kita bisa melihat kode-kode yang ada pada program aplikasi ini. Nah, ini adalah semuanya kumpulan codingnya. Oke, di sini dari atas sampai bawah. Nah, misalkan saya contohkan yang barusan saya jelaskan. Sebentar. Nah, di sini. Nah, untuk menghindari program ini tidak berjalan atau debug, maka kita sesuaikan yang saya jelaskan tadi. Misalkan di sini ada tulisan makan ini, teman-teman, atau minum. Nah, di sini juga harus tertera ataupun namanya juga harus makan ataupun minum. Misalkan di sini harga makanan. Saya klik contohkan. Nah, name-nya adalah label 3. Ini misalkan saya contohkan option bottom soft drink, yaitu namanya option 9. Nah, di pengkodingan yang ini juga nanti option bottomnya juga harus sesuai dengan nama ini, option 9, agar coding ini bisa berjalan. Karena ini program sudah jadi, maka codingnya sudah ada ini. Tetapi ketika kita baru membuat suatu program,
maka ini menu ini pasti akan kosong dari coding-codingnya. Yang harus kalian ketahui, jadi banyak kadang yang tidak sesuai ataupun debug pembuatan programnya karena keterangan coding tersebut ataupun di sini itu tidak sesuai dengan nama-nama yang ada pada desain ini. Jadi kalian harus menyesuaikan. Nah, biasanya untuk menyesuaikannya kita masuk ke menu properties yaitu name. Nah, ini kadang banyak orang yang lupa untuk menyesuaikannya. Misalkan di sini komen 3 ya. Komen 3 itu artinya komen button 3. Nah, kita sesuaikan di sini juga. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang ada pada coding? Kalau yang sudah ada pada coding ini sesuai namanya, pasti program ini akan berjalan. Nah, kita akan langsung jalankan. Kalau ingin menjalankan, kita tinggal klik menu start ini ataupun seperti panah ini ke kanan. Nah, ini adalah program yang sudah jadi. Nah, saya contohkan tadi itu text box itu fungsinya untuk menampilkan keterangan yang ada pada keterangan sampingnya. Misalkan harga minuman, saya klik harga minuman, saya pilih soft drink. Nah, secara otomatis nilai ataupun harganya itu secara otomatis akan muncul pada menu text box ini. Misalkan saya aneka jus juga. Nah, di sini pasti akan muncul secara otomatis. Nah, misalkan saya pilih nasi goreng dan air mineral. Nah, ini semuanya secara otomatis telah terisi karena kita telah memasukkan coding tersebut. Nah, untuk pembayarannya kita gunakan secara manual. Kita misalkan saya contohkan saya membayarnya dengan uang 40.000, tapi maaf ini karena keyboardnya rusak, jadi saya gunakan keyboard akses ataupun keyboard, maaf ya ini, oke, sorry. Nah, misalkan saya ini isinya secara manual, jadi saya contohkan misalkan uang saya 50.000. Nah, ini 50, sorry kebanyakan. Oke. Nah, ini uang saya 50.000. Jadi saya ini membeli nasi goreng yang harganya 8.000 dan air mineral yang harganya 2.000. Nah, kita akan menghitung atau menjumlahkan daftar ataupun pilihan menu-menu yang saya pilih barusan. Nah, caranya adalah dengan kita klik hitung di sini. Nah, secara otomatis total dan kembali akan telah terisi. Nah, saya kan 8.000 ini, kemudian 2.000, uang saya 50.000. Nah, totalnya adalah 10.000. 8.000 ditambah 2.000 menjadi 10.000. Dan uang saya yang saya bayar yaitu 50.000. Nah, maka kembali uang saya yaitu 40.000. Nah, jadi semua alur ini telah secara otomatis telah tersusun karena kita telah memasukkan codingnya, teman-teman. Jadi kalau coding kita sudah berhasil, maka program ini dapat kita jalankan. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada tugas kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kepada dosen kami yaitu Bapak Wawan Krisdayanto apabila program kami dalam penyampaiannya dan penjelasannya mungkin kurang bagus ataupun kurang lancar. Kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami, ya ini secara daring ya. Oke, sekian saja dan jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu channel kami. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.